Ilmu gaib, agama dan metafisika bukan ilmu pengetahuan sains. Bisa disebut pseudosains jika mengklaim ilmiah tanpa bukti empiris. Ia berada di ranah keyakinan non-empiris. Keyakinan bukan kebenaran ilmiah. Perkembangan cara manusia memahami alam. 1. Animisme atau metafisika atau ilmu gaib. Alam dijelaskan oleh roh dan kekuatan supranatural, bersifat mitologis dan spekulatif. 2. Agama metafisika atau ilmu gaib. Alam ditafsirkan sebagai ciptaan Tuhan berdasarkan wahyu dan teologi. 3. Filsafat atau pertanyakan ilmu gaib. Alam dijelaskan dengan logika rasional, mulai kritis tapi belum eksperimental. 4. Sains modern meninggalkan ilmu gaib. Alam diteliti dengan observasi dan eksperimen berbasis data dan verifikasi, baru disebut kebenaran. Kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Orang boleh mengaku agamanya Kristen, tapi Kristen versi yang mana? Orang mengaku beragama Islam, tapi Islam tafsirnya yang versi mana? Yang menjadi ironik adalah semuanya mengaku paling otentik, paling genuine. Dan akhirnya perdebatan-perdebatan soal remeh-temeh ini terus terjadi, yang ujung-ujungnya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Itu yang terjadi hari ini. Ada orang yang menganggap bahwa kamu Islamnya belum sama dengan Islam saya, maka saya anggap kamu belum Islam. Dan kemudian karena dia menolak sama dengan saya, darahnya saya halalkan. Itu yang kemudian terjadi dan melahirkan violence, ekstremisme, dan terorisme itu. Cak juga kan banyak ngomongin soal terlalu cinta dengan agama sendiri sampai menyalahkan agama lain, makanya banyak persekusi. Sebenarnya bukan cinta kepada agamanya, dia cinta kepada tafsirnya. Sains membuktikan kebenaran dengan data empiris. Filsafat memfokuskan kebenaran pada logika dan rasionalitas. Metafisika menduga dan menspekulasikan hakikat realitas. Agama menafsirkan makna realitas melalui iman. Di mana Anda? Bukti. Cuma logika, cuma menduga, cuma menafsirkan. Sakral sendiri kan nggak ada gitu. Misalkan suatu tempat yang dianggap sakral, itu kan bagimu enggak gitu. Itu bagiku ya biasa saja, ya batu gitu. Tapi ada orang-orang yang menganggap sakral, tadinya itu batu biasa, terus kemudian dipegang sama pengrajin jadi ake, disuci-sucikan gitu. Itu batu biasa gitu. Tapi supaya harganya naik kan, toh? Nah itu dia, itu dia. Gaib itu artinya tidak hadir, absent. Beda. Tak kasat mata itu yang namanya invisible itu bukan gaib. Gaib itu artinya absent, tidak hadir. Jadi maha gaib itu bolosan, tidak pernah hadir. Gaib itu artinya tidak hadir, absent. Beda. Tak kasat mata itu yang namanya invisible itu bukan gaib. Gaib itu artinya absent, tidak hadir. Jadi maha gaib itu bolosan, tidak pernah hadir. Sakral sendiri kan nggak ada gitu. Misalkan suatu tempat yang dianggap sakral, itu kan bagiku enggak gitu. Itu bagiku ya biasa saja, ya batu gitu. Tapi ada orang-orang yang menganggap sakral, tadinya itu batu biasa, terus kemudian dipegang sama pengrajin jadi ake, disuci-sucikan gitu. Itu batu biasa gitu. Tapi supaya harganya naik kan, toh? Nah itu dia, itu dia. Konsep Tuhan dipahami secara subjektif oleh manusia. Karena itu, perdebatan tentang Tuhan ada atau tidak sering berada di ranah pemikiran dan keyakinan, bukan pada verifikasi